Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas materi mengenai analisis kelayakan bisnis. Sebelumnya, perkenankan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Mita Indah Safitri. Yang kedua ada Pita Mei Zilvia. Yang ketiga ada Atika Nailur Rahma. Yang keempat ada Mas Rufa. Yang kelima ada Anna Alaili Rohmia. Dan yang terakhir ada Taufik Hidayat. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mendengarkan dan menyimak video dari kami mengenai pembahasan analisis kelayakan bisnis, dan selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian dari analisis kelayakan bisnis. Studi kelayakan adalah penelitian tentang dapat tidaknya suatu proyek, biasanya merupakan proyek investasi, dilaksanakan dengan secara berhasil. Pengertian keberhasilan ini mungkin bisa ditafsirkan secara berbeda-beda. Ada yang mengartikan dalam artian yang lebih terbatas, ada juga yang mengartikan dalam artian yang lebih luas. Artian yang lebih terbatas digunakan oleh pihak swasta yang lebih berminat tentang manfaat ekonomi suatu investasi. Sedangkan dari pihak pemerintah atau lembaga non-profit, pengertian menguntungkan bisa dalam artian yang lebih relatif. Analisis kelayakan bisnis atau juga bisa disebut sebagai analisis proyek ialah suatu penelitian tentang layak tidaknya suatu bisnis dilaksanakan dengan menguntungkan secara kontinu. Studi ini pada dasarnya membahas berbagai konsep dasar yang berkaitan dengan keputusan dan proses pemilihan proyek bisnis agar mampu memberikan manfaat secara ekonomis dan sosial sepanjang waktu. Selanjutnya, saya akan membahas materi mengenai pengertian analisis kelayakan bisnis menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Rangkut, analisa kelayakan bisnis dan investasi sangat diperlukan dalam rangka meminimalkan resiko dan memastikan besarnya keuntungan yang diperoleh oleh suatu perusahaan sesuai dengan apa yang kita harapkan secara optimal. Pengertian analisis studi kelayakan menurut Hasana adalah menganalisa permasalahan-permasalahan yang ada dan proses kegiatan suatu perusahaan. Tujuan studi kelayakan menurut Manope, Kindangen, dan Tawas adalah untuk menilai apakah investasi layak atau tidak layak untuk dijalankan. Aspek-aspek yang harus dipertimbangkan dalam melakukan studi kelayakan bisnis menurut Sulianto terbagi menjadi 5 aspek. Yang pertama yaitu aspek hukum, yang kedua yaitu aspek pasar dan pemasaran, yang ketiga ada aspek teknis, yang keempat ada aspek manajemen dan sumber daya manusia, dan yang kelima ada aspek keuangan. Baik, yang pertama yaitu mengenai aspek hukum. Sulianto mengatakan aspek hukum itu membahas mengenai ketentuan hukum apa saja yang harus dipenuhi sebelum menjalankan sebuah usaha. Tujuannya adalah supaya bisnis tersebut sesuai dengan ketentuan hukum dan mampu memenuhi segala persyaratan perizinan di wilayah tersebut. Menurut Sulianto, izin usaha yang diperlukan adalah akta pendirian perusahaan dari notaris, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, serta tanda daftar perusahaan atau TDP dan surat izin tempat usaha setempat. Yang selanjutnya adalah aspek pasar dan pemasaran. Menurut Sulianto, pada tahun 2012 mengatakan suatu ide bisnis dinyatakan layak berdasarkan aspek pasar dan pemasaran jika ide bisnis tersebut dapat menghasilkan produk yang dapat diterima di pasar dan diinginkan oleh calon konsumen dengan tingkat penjualan yang menguntungkan kasir. Menurut Jakfar pada tahun 2015 mengatakan strategi bersaing yang tepat diperlukan agar bisnis dapat menjadi berhasil. Unsur strategi tersebut ialah targeting dan positioning, dan marketing mix atau product price promotion and
Splis. Dan yang selanjutnya adalah aspek teknis. Menurut Rangkuti pada 2012 mengatakan aspek teknis adalah hal-hal yang berhubungan langsung dengan operasional perusahaan seperti kapasitas produk, teknologi yang digunakan, skala produksi, proses produksi, lokasi tata letak, penjadwalan serta tingkat persediaan. Dan yang selanjutnya adalah aspek manajemen dan sumber daya manusia. Berdasarkan Rangkuti 2012, aspek manajemen mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan rencana pengelolaan dan pelaksanaan bisnis. Fungsi manajemen menurut Kasmir dan Jakfar adalah perencanaan dan perorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan, dan yang terakhir ialah aspek keuangan. Metode analisis keuangan yang digunakan menurut Rangkuti adalah discounted payback, net present value, dan internal rate of return. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup studi kelayakan bisnis. Ruang lingkup studi kelayakan bisnis di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama, manfaat studi kelayakan bisnis. Dalam studi kelayakan bisnis perlu adanya suatu analisa manfaat. Pada umumnya studi kelayakan yang menyangkut 3 aspek. Yang pertama, manfaat yang pertama ada manfaat finansial. Manfaat finansial dari proyek tersebut secara ekonomis atau proyek yang dipandang lebih menguntungkan apabila dibandingkan dengan risiko dari proyek tersebut. Kemudian manfaat yang kedua ada manfaat ekonomi nasional. Manfaat ekonomi nasional merupakan manfaat ekonomis dari suatu proyek bagi suatu negara di mana proyek itu dilaksanakan, atau manfaat dari proyek tersebut bagi ekonomi mikro sebuah negara. Kemudian manfaat yang terakhir ada manfaat sosial. Manfaat sosial merupakan manfaat di mana proyek tersebut memberikan dampak sosial yang positif. Di antaranya ada penyerapan tenaga kerja. Selanjutnya dari ruang lingkup kelayakan bisnis, yang ketiga ada tujuan dilakukan studi kelayakan. Sebagaimana telah dijelaskan, tujuan yang ingin dicapai dalam konsep studi kelayakan bisnis, ada banyak pihak yang memiliki kepentingan dengan studi kelayakan bisnis, dan jika dirumuskan secara eksplisit, tujuan yang akan dicapai dalam konsep studi kelayakan bisnis sekurang-kurangnya ada tiga pihak yang mempunyai kepentingan. Yang pertama, bagi pihak investor, ditunjukkan sebagai bahan penelitian dari kelayakan usaha atau proyek agar menjadi masukan yang dapat bermanfaat karena sudah menguji berbagai aspek seperti aspek teknis dan operasi, aspek pasar, aspek organisasi dan manajemen, aspek lingkungan, dan aspek finansial secara komprehensif dan detailnya sehingga dapat dijadikan dasar untuk investor dalam membuat keputusan investasi yang objektif. Kemudian tujuan yang kedua, bagi analisis studi kelayakan bisnis, merupakan alat yang berguna dan dapat dipakai sehingga bahan panjang kelancaran tugas-tugasnya dan penelitian suatu usaha untuk membangun usaha baru atau menilai kembali usaha yang sudah ada. Kemudian manfaat yang terakhir itu manfaat bagi masyarakat. Manfaat bagi masyarakat. Berikut ini adalah pihak-pihak yang membutuhkan laporan studi kelayakan bisnis. Terlepas dari persoalan di atas, dapat dijelaskan di bawah ini. Yang pertama, pihak investor. Apabila hasil dari studi kelayakan itu ternyata tidak layak untuk direalisasikan, maka dapat mulai mencari pendanaannya, misalnya investor atau pemilik modal yang berkenaan untuk mendanai proyek yang akan dilakukan. Kemudian, studi kelayakan bisnisnya itu
yang telah dibuat akan dipelajari oleh calon investor yang mempunyai kepentingan langsung dengan sehubungan dengan keuntungan yang akan diperolehnya dan juga jaminan keselamatan terhadap modal yang ditanamkannya. Yang kedua yakni pihak kreditor. Bank merupakan salah satu pihak yang dapat memberikan pendanaan di mana pihak bank perlu mempelajari studi kelayakan bisnis yang telah dibuat termasuk dalam mempertimbangkan sisi lainnya. Yang ketiga yakni pihak manajemen perusahaan. Pihak eksternal juga dapat memberikan suatu studi kelayakan bisnis. Terlepas dari siapa yang membuat, pihak manajemen akan menerima proposal yang dibuat apabila isi dari proposal tersebut merupakan realisasi ide proyek yang bertujuan pada peningkatan usaha untuk meningkatkan laba perusahaan. Sebagai pihak project leader, jelas pihak manajemen perlu mempelajari studi kelayakan tersebut, seperti pendanaan, jumlah yang dialokasikan dari modal sendiri, dan juga rencana investor dan kreditor. Yang keempat yakni pihak pemerintah dan juga masyarakat. Studi kelayakan bisnis perlu memperhatikan kebijakan dari pemerintah, karena secara langsung maupun tidak langsung, kebijakan dari pemerintah itu dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan. Contohnya, kebijakan pemerintah di sektor ekonomi antara lain penghematan devisa negara dengan cara mengekspor non-migas dan juga pemakaian tenaga kerja secara massal. Proyek bisnis ini yang membantu kebijakan dari pemerintah ini akan diprioritaskan untuk membantu seperti dengan subsidi dan juga keringanan lainnya. Yang terakhir yakni bagi tujuan dan pembangunan. Penyusunan studi kelayakan bisnis juga perlu menganalisis suatu manfaat yang akan didapatkan atau biaya yang nantinya akan dikeluarkan untuk proyek terhadap perekonomian nasional. Untuk mengetahui biaya dan juga manfaat tersebut, maka perlu ada aspek yang dianalisis, yaitu ditinjau dari aspek rencana pembangunan nasional, distribusi nilai tambah untuk seluruh masyarakat, nilai investor per tenaga kerja, dan juga pengaruh sosial dan analisis pemanfaatan maupun beban sosial. Jadi, studi kelayakan bisnis itu jelas perlu dikaji demi tujuan pembangunan ekonomi nasional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pentingnya investasi. Apa sih pentingnya investasi itu? Jadi, investasi ini penting dilakukan atau ditingkatkan bagi suatu negara. Penyerapan tenaga kerja, peningkatan output yang dihasilkan, penghematan devisa atau penambahan devisa itu merupakan manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan investasi. Yang pasti, jika investasi meningkat, maka kegiatan ekonomi juga meningkat. Tentu saja bagi kegiatan investasi yang sehat. Kemudian investasi ini merupakan penanaman modal dalam jumlah yang cukup besar, sehingga perlu dilakukan penelitian atau analisa yang cukup cermat. Jika dibanding dari sudut perusahaan, proyek yang menyangkut pengeluaran modal, itu mempunyai arti penting. Yang pertama yaitu konsekuensi jangka panjang dari pengeluaran modal. Pengeluaran modal ini itu akan menciptakan kegiatan perusahaan di masa yang akan datang. Sifat perusahaan tersebut yaitu jangka panjang. Kemudian yang kedua yaitu pengeluaran modal biasanya dalam jumlah yang cukup besar. Kemudian yang ketiga yaitu tidak mudah untuk mengubah komitmen pengeluaran modal. Selanjutnya yaitu dengan dilakukan proyeksi investasi yang berkaitan dengan industrialisasi diharapkan dapat menciptakan manfaat. Ada beberapa manfaat, yaitu yang pertama menambah pendapatan nasional. Menambah pendapatan nasional di sini yaitu itu berdasarkan asumsi bahwa industrialisasi dapat memberikan nilai tambah yang lebih tinggi dibandingkan dengan bidang pertanian dan bidang ekstraksi lain. Maka dengan pelaksanaan proyek induksi atau dalam hal ini dapat disebut sebagai industrialisasi dan dapat meningkatkan pendapatan nasional. Di samping itu juga ada peningkatan output atau produk dan jasa yang dihasilkan. Kesejahteraan bagi masyarakat itu akan meningkat.
Kemudian manfaat yang kedua yaitu meningkatkan stabilitas penerimaan baik pendapatan nasional maupun dalam valuta asing. Dalam peningkatan stabilitas penerimaan ini ada dua, yaitu yang pertama diversifikasi ekspor. Jika suatu negara menggantungkan ekspornya di satu atau di beberapa komoditi, maka akan mengalami pendapatan nasional yang tidak stabil karena sangat dipengaruhi fluktuasi harga dari komoditi tersebut. Adanya diversifikasi ekspor selain menstabilkan pendapatan nasional juga dapat meningkatkan devisa. Hal tersebut disebabkan karena ketidaktergantungan ekspor pada satu atau beberapa komoditi saja. Tentu tergantung di berbagai macam komoditi tersebut. Kemudian yang kedua yaitu memproduksi barang-barang substitusi. Barang-barang yang sebelumnya ini itu merupakan barang-barang impor yang diproduksi diharapkan dapat menghemat pengeluaran devisa. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu menambah lapangan kerja. Dilaksanakan proyek investasi itu berarti dapat terciptanya lapangan kerja baru dan diharapkan dapat mengurangi masalah pengangguran. Kemudian manfaat yang keempat yaitu memanfaatkan bahan baku lokal. Bahan baku lokal di sini itu bahan baku yang sangat melimpah. Dapat ditingkatkan nilainya dari sebelumnya yang telah diekspor dalam bentuk aslinya. Misalnya hasil dari hutan kayu di Indonesia. Hasil ini itu sangat melimpah dengan banyaknya hutan-hutan yang terbentang di seluruh Nusantara. Adanya industri kayu, hasil hutan kayu dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku seperti membuat rumah dan sebagainya itu. Sehingga hasil kayu lapis Indonesia ini dapat bersaing di luar negeri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tujuan dilakukan studi kelayakan. Ada 4 tujuan. Yang pertama yakni bagi pihak investor sendiri, itu ditujukan sebagai bahan penilaian dari kelayakan usaha atau menjadi masukan agar dapat bermanfaat karena sudah mengkaji berbagai aspek dan juga dapat dijadikan dasar untuk investor dalam membuat keputusan investasi yang objektif. Yang kedua yakni bagi analisis studi kelayakan bisnis sendiri adalah alat yang berguna dan juga dapat dipakai sebagai bahan penunjang kelancaran tugas-tugasnya dalam penilaian suatu usaha baru atau mengembangkan usahanya atau menilai kembali usaha yang sudah ada. Yang ketiga yakni bagi masyarakat merupakan suatu peluang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan juga perekonomiannya yang merupakan hasil dari studi kelayakan bisnis, baik yang terlihat langsung maupun secara tidak langsung, karena ada nilai tambah sebagai akibat dari adanya usaha atau proyek tersebut. Yang keempat yakni bagi pemerintah, hasil dari studi kelayakan itu bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia berupa penyerapan tenaga kerja. Selain itu juga adanya usaha baru untuk mengembangkan usaha lama yang merupakan hasil dari studi kelayakan bisnis ini dilakukan oleh badan usaha maupun individu tertentu. Itu dapat menambah pemasukan pemerintah seperti pajak dan juga pajak penghasilan, biaya pendaftaran, biaya administrasi dan juga biaya lainnya yang pantas untuk diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan berdasarkan sudut pandang makro pemerintah, itu dapat berharap besar dari keberhasilan studi kelayakan bisnis ini guna mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan juga nasional sehingga pertumbuhan dan juga kenaikan income per kapita itu tinggi. Kemudian ruang lingkup yang terakhir ada pihak-pihak yang memerlukan studi kelayakan. Nah, lembaga-lembaga yang memerlukan studi kelayakan di sini ada 3. Yang pertama ada investor. Investor ini berkepentingan dengan studi kelayakan suatu proyek, yaitu untuk mengetahui apakah proyek tersebut mempunyai prospek atau tingkat keuntungan yang lebih besar daripada risikonya. Semakin tinggi tingkat resiko, semakin tinggi pula tingkat keuntungan yang diminta investor. Kemudian yang kedua, kreditur atau bank. Kreditur atau bank lebih memperhatikan segi keamanan dana yang dipinjamkan pada debitur. Mereka mengharapkan
dana yang dipinjamkan serta bunga yang bisa dibayar oleh debitur untuk secara tepat waktu. Kemudian yang terakhir ada pemerintahan. Pemerintahan terutama lebih berkepentingan dengan manfaat proyek tersebut bagi perekonomian nasional. Apakah proyek tersebut membantu menghemat devisa, meningkatkan devisa, atau memperluas kesempatan kerja. Selanjutnya saya akan membahas mengenai proses analisis kelayakan bisnis. Nah, dalam melaksanakan proses kelayakan bisnis, seharusnya ada beberapa tahapan atau proses kelayakan bisnis yang harus dikerjakan. Nah, yang pertama yaitu penemuan ide. Penemuan ide ini agar dapat menghasilkan ide proyek yang dapat menghasilkan produk laku untuk dijual dan menguntungkan diperlukan penelitian yang terorganisasi dengan baik serta dukungan sumber daya yang memadai. Nah, jika ide proyek lebih dari satu, pilih dengan memperhatikan, yaitu yang pertama, ide proyek sesuai dengan kata hatinya. Yang kedua, pengambilan keputusan mampu melibatkan diri dalam hal-hal yang sifatnya teknis. Yang ketiga, keyakinan akan kemampuan proyek yang menghasilkan laba. Misalnya beberapa ide proyek yang lolos telah dipilih adalah contohnya ide mengenai bisnis rental gaun pengantin, rental mobil, dan rental komputer. Kemudian proses yang kedua yaitu mengenai tahap penelitian. Setelah ide proyek terpilih, dilakukan penelitian yang lebih mendalam dengan metode ilmiah, yaitu yang pertama mengumpulkan data, yang kedua mengolah data, yang ketiga menganalisis dan menginterpretasikan hasil pengolahan data, yang keempat menyimpulkan hasil, yang kelima membuat laporan hasil. Nah, misalnya berdasarkan contoh di atas ditentukan 3 macam ide proyek. Selanjutnya, ketiga ide proyek dikaji melalui aspeknya secara cukup luas dan mendalam untuk mendapatkan masukan untuk mengevaluasi ide-ide tersebut. Proses yang ketiga yaitu tahap evaluasi, yaitu membandingkan sesuatu dengan satu atau lebih standar atau kriteria yang bersifat kuantitatif atau kualitatif. Hal yang dibandingkan dalam evaluasi bisnis adalah seluruh ongkos yang akan ditimbulkan oleh usulan bisnis serta manfaat atau benefit yang diperkirakan akan diperoleh. Nah, ada 3 macam evaluasi. Yang pertama, mengevaluasi usaha proyek yang akan didirikan. Yang kedua, mengevaluasi proyek yang akan dibangun. Yang ketiga, mengevaluasi bisnis yang sudah dioperasikan secara rutin. Nah, kemudian setelah dilakukan evaluasi terhadap ketiga ide proyek di atas, nah misalnya ternyata hanya 2 ide proyek yang dianggap visible, yaitu rental mobil dan rental komputer. Dalam evaluasi bisnis yang akan dibandingkan adalah seluruh ongkos yang akan ditimbulkan oleh usulan bisnis serta manfaat atau benefit yang akan diperkirakan akan diperoleh. Kemudian tahap yang keempat yaitu tahap pengurutan usulan yang layak. Jika terdapat lebih dari 1 usulan rencana bisnis yang dianggap layak, nah, perlu dilakukan pemilihan rencana bisnis yang mempunyai skor atau nilai tinggi jika dibandingkan usulan lain berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditentukan. Dilakukan evaluasi terhadap kedua ide proyek. Nah, ternyata pengambilan keputusan hanya mampu mengerjakan 1 ide proyek, misalnya hanya ide proyek rental mobil. Kemudian selanjutnya proses yang kelima yaitu tahap rencana pelaksanaan. Setelah rencana bisnis dipilih, perlu dibuat rencana kerja pelaksanaan pembangunan proyek, mulai dari penentuan jenis pekerjaan, jumlah dan kualifikasi tenaga perencanaan, ketersediaan dana dan sumber daya lain serta kesiapan manajemen. Nah, misalnya setelah yang dipilih yaitu rencana bisnis rental mobil, maka pelaksanaan untuk membangun proyek bisnis rental mobil serta rencana operasional rutinnya perlu disiapkan. Kemudian proses yang keenam yaitu tahap pelaksanaan. Dalam realisasi pembangunan proyek diperlukan manajemen proyek.
Setelah proyek selesai dikerjakan, tahap selanjutnya adalah melaksanakan operasional bisnis secara rutin agar selalu bekerja secara efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan laba perusahaan. Dalam operasional perlu dikaji untuk mengevaluasi bisnis dari fungsi keuangan, pemasaran, produksi, dan operasi. Hasil evaluasi dapat dijadikan sebagai feedback atau umpan balik bagi perusahaan untuk mengkaji ulang proses bisnis ini secara terus-menerus. Selanjutnya yaitu mengenai keuntungan dan resiko hukum analisis kelayakan bisnis. Kelayakan bisnis merupakan penelitian yang sangat penting untuk dilakukan sebelum seseorang atau sekelompok orang memulai usaha. Nah, ada beberapa keuntungan dari kelayakan bisnis tersebut, yaitu yang pertama, menghindari resiko kerugian. Nah, jika pelaku bisnis melewatkan SKP dalam perencanaan bisnisnya, maka ia akan kesulitan untuk mengetahui apakah bisnis tersebut dapat mendatangkan laba atau justru kerugian untuknya. Nah, dengan ini pelaku bisnis dapat menghindari resiko kerugian dengan langkah menunda atau membatalkan rencana bisnis tersebut yang mendapatkan penilaian tidak layak. Keuntungan yang kedua yaitu memudahkan perencanaan bisnis. Nah, untuk menyusun rencana kegiatan bagi perusahaan atau bisnis yang telah dilakukan, pelaku bisnis dibangun akan memudahkan pelaku bisnis dapat mendatangkan benefit lebih bagi perusahaan. Keuntungan yang ketiga yaitu memudahkan pelaksanaan bisnis. Pelaku bisnis dapat mengevaluasi kebijakan apa yang sekiranya akan memberikan keuntungan dan kebijakan apa yang justru akan menimbulkan kerugian. Keuntungan yang keempat yaitu memudahkan pengawasan. Laporan dari berbagai aspek yang diteliti dalam studi kelayakan bisnis ini nantinya akan memudahkan pelaku bisnis untuk melakukan pengawasan pada perusahaannya. Keuntungan yang kelima yaitu memudahkan pengendalian. Jika sewaktu-waktu terjadi gangguan, pelaku bisnis dapat dengan cepat menentukan aspek mana yang menjadi pusat dari kekacauan tersebut. Nah, selanjutnya pelaku bisnis dapat mengendalikan masalah tersebut dengan mencari solusinya. Materi selanjutnya yaitu mengenai resiko hukum analisis studi kelayakan bisnis. Setiap pengusaha menghendaki adanya ketenangan dan keberlanjutan usaha. Hal tersebut dapat tercapai apabila lingkungan usaha menerima dan mendukung keberadaan usaha tersebut. Sebaik apapun prospek bisnis yang dijalankan, secanggih apapun teknologi dan operasi, seprofesional apapun kisah hidup pribadi dan solid apapun likuiditas sumber keuangan, namun jika legalitas usaha tidak ada atau tidak dapat diperoleh dan otoritas pemerintah melalui instansi atau departemen terkait, usaha tersebut tidak akan beroperasi dengan lama. Nah, usaha dapat dikatakan hukum apabila telah mendapatkan izin usaha dari pemerintah daerah setempat melalui instansi atau lembaga atau departemen atau dinas terkait. Namun, analis dan investor perlu diperhatikan sumber hukum dari kelompok masyarakat karena seringkapan pemerintah telah mengizinkan, namun masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi usaha menolak, sehingga usaha tidak dapat berjalan secara wajar. Hal ini akan sangat merugikan bagi perjalanan bisnis selanjutnya. Nah, bahkan perusahaan dapat bangkrut dan ditutup. Ini merupakan salah satu resiko hukum bagi pelaku bisnis dan juga pihak-pihak yang terkait. Untuk aspek hukum, Sulianto mengatakan aspek hukum membahas mengenai ketentuan hukum apa saja yang harus dipenuhi sebelum menjalankan sebuah usaha. Tujuannya adalah supaya bisnis tersebut sesuai dengan ketentuan hukum dan mampu memenuhi segala persyaratan perizinan di wilayah tersebut.